sinting, kurang ajar, saya usir, bangsat. Bahasa ini akhirnya membuat orang lain tidak melihat kemurnian berpikir, yang dilihat adalah emosional dan kepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Ada bahasa Jawa namanya wajan Bang. Wajan. Kalau ada batu ditaruh di wajan itu, oh ya, terus kemudian dikasih pasir. Kalau wajan itu digoyang, batu yang besar itu langsung muncul, pasirnya ke dalam. Kalau dalam Al-Quran namanya masathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu. Semakin digoyang semakin nangis. Kalau enggak dipecat insya Allah enggak sampai sini. Kalau enggak dibenci oleh banyak kalangan juga enggak sampai sini. Ada satu pertanyaan yang mungkin perlu dijawab dan clear, yaitu kenapa Bang Fahri itu seberani seperti ini? Enggak lazimnya umumnya orang, enggak lazimnya umumnya politisi. Keberaniannya kadang-kadang terlihat melampaui batas. Mohon maaf ini, dengan kalimat sinting misalnya, otak saya harus diputar, itu kan kayaknya orang yang geram sekali itu ya. Nah, satu sisi saya melihat ketika Bang Fahri bicara tentang kepemimpinan, tadi menyebut Soekarno, menyebut yang lain-lain itu, dia lahir dari ladang konflik. Sementara sekarang ini lahir dari lembaga survei yang di-guidance, dipoles dengan cara-cara yang mungkin menyulap dengan bumbu-bumbu yang enak sehingga masyarakat terbius. Kalau dulu kan dihadapkan pada rasa. Maka kalau saya melihat lagunya Rhoma Irama, lagunya Iwan Fals, kenapa langgeng? Karena dia itu melahirkan lagu itu catatannya dari rasa. Kepemimpinan dulu itu merasakan pahit, sementara kepemimpinan sekarang merasakan manis. Nah, yang saya ingin tahu dari Bang Fahri tadi itu, apakah ini memang kenyataan bahwa tidak ada hal-hal yang membuat dia lahir sebagai pemimpin, atau pemimpin ini memang dipaksakan? Yang kedua Bang, kritik Bang Fahri saya senang, keberaniannya luar biasa. Cuman saya berpikir dalam pikiran saya, karena ada Al-Quran yang memandu, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Ubahlah kemungkaran itu dengan kebaikan. Jadi merubah, katakan KPK katanya Bang Fahri tadi, presiden, dan seterusnya itu hal yang tidak menyenangkan. Tapi kenapa tidak dirubah dengan cara baik? Misalnya memilih diksi. Kata-kata Bang Fahri itu kan kata-kata yang emosional. Akhirnya kebenaran yang diantarkan dengan kalimat itu nggak tertangkap dengan baik, yang ditangkap emosinya Bang Fahri. Luar biasa keinginan berubah. Tapi karena alat dorongnya ini, mesinnya adalah sinting, kurang ajar, saya usir, bangsat. Bahasa ini akhirnya membuat orang lain tidak melihat kemurnian berpikir, yang dilihat adalah emosional dan kepentingan. Apakah ini ada grand design? Memang Bang Fahri ini adalah berdiri di atas dirinya sendiri, atau memang dipandu oleh pesanan gitu? Itu kan perlu saya tanya ini. Karena ada intelektual pesanan. Ada intelektual pesanan. Apakah ini termasuk politisi pesanan? Kalau lihat dari semangatnya dan keringatnya, itu kayaknya keringat rasa itu ya, kayaknya keringat rasa itu. Itu yang Bang Fahri saya ingin pertama ingin saya sampaikan, merupakan pertanyaan sekaligus kritik saya. Karena diksinya Bang Fahri itu nggak ada yang lembut sama sekali. Terus kesannya ngawur Bang, mohon maaf. Kesan ya Bang. Jelas Setio Novanto itu salah, Bang Fahri bela. Sehingga tidak jelas yang dibela ini siapa gitu ya. Yang benar yang mana. Sementara proses hukum jelas menganga bahwa ini ada kesalahan. Bang Fahri tampil di situ seolah-olah sudah benteng. Jadi kita akhirnya bingung menangkap kebenaran Bang Fahri yang kalau dilihat dari dekat begini ini, wah luar biasa, ini emas dan mutiara gitu. Itu Bang. Nah sehingga
apa betul prediksi kita ini ada ngawurnya Bang gitu ya? Apa ngawurnya ini karena jengkel atau ngawurnya ini karena emosional atau karena sudah tidak ada lagi kata-kata yang indah, saya harus ngomong seperti ini sudah. Itu Bang. Yang ketiga, Bang Fahri, bahwa kepemimpinan dan seterusnya termasuk hukum, saya yakin yang dikritik Bang Fahri tidak akan pernah berubah. Menangkap, memenjara orang tidak akan pernah berubah. Karena Bang Fahri tidak merubah peradaban. Nabi itu lahir yang dirubah peradaban dulu, bukan hukum. Hukum itu sesi kedua setelah di Madinah. Tapi 12 tahun itu yang dirubah peradaban. Mentalitas orang, keyakinan orang, meyakinkan orang lain agar percaya kepada kebenaran. Yang diukur adalah akhlaknya dulu. Dari zaman jahiliyah Bang, itu dirubah bagaimana dia berpikir dengan cerdas. Baru hukum itu ditawarkan. Hari ini hukum ditawarkan, peradaban tidak dirubah. Bang Fahri hanya bicara tentang prosedur hukum, pasal-pasal hukum. Debatnya antar pasal dengan pasal. Debatnya prosedur penangkapan. Tapi tidak berpikir bagaimana merubah peradaban. Padahal kalau melihat, ini kan undang-undang korupsi ini kita mengadop dari luar. Sementara budaya kita ini, budaya Jawa itu, budaya Indonesia itu, terima kasih, biasa memberi, dan seterusnya. Akhirnya undang-undang korupsi kita ini, ya undang-undang material, juga undang-undang formil. Nah kenapa Bang Fahri tidak merubah peradaban? Sementara Bang Fahri punya kekuasaan. Kekuasaan Bang Fahri hanya habis energinya dengan bicara. Mohon maaf Bang. Habis dengan kekuatan oralnya, argumentasinya. Kenapa tidak dirubah sistemnya? Bang Fahri katakan tadi, kenapa KPK bisa menangkap, sementara jaksa gak bisa menangkap? Kenapa KPK bisa menangkap, polisi gak bisa menangkap? Bang Fahri kan wakil ketua, kenapa sistemnya gak dirubah? Kenapa itu dihujat? Kenapa gak dirubah? Itu yang saya ingin tanya sama Bang Fahri. Baik, terima kasih. Ya, saya mesti langsung jawab karena ini berat ini pertanyaannya. Jadi kalau saya jadi presiden Mas ya, ini Anda perlu bedakan antara legislatif dan eksekutif. Saya ini nggak punya kekuatan eksekusi. Kalau bicara hak angket itu tadinya metode kebudayaan saya, metode peradaban saya. Nggak gampang Anda mengajak partai politik meyakini bahwa KPK perlu diinvestigasi. Tidak gampang. Bahkan ya banyak yang menolak. Ya. Saya itu bikin buku ini nanti salah satu bukunya itu tahun 2012. Demokrasi, transisi, korupsi. Saya ceritakan metode salah satunya itu Jeremy Pope. Tentang bagaimana memberantas korupsi itu rasional saja. Karena di negara itu nggak ada yang gaib. Yang gaib itu di akhirat, di agama. Iman itu salah satu komposisinya kan kegaiban. Karena itu kita harus percaya kepada gaib. Tapi kalau negara itu nggak ada yang gaib. Makanya memberantas korupsi menurut saya rasional. Saya tulis bukunya tahun 2002. Saya diskusikan dengan Profesor Romli. Sampai Prof Romli itu ketua tim yang membuat KPK. Sampai mengakui bahwa kita salah membuat KPK. Makanya yang merasa menyesal karena membuat KPK itu presidennya Ibu Mega. Itu yang teken. Menterinya Pak Yusril. Ketua timnya itu Pak Romli. Profesor Andi Hamzah dan lain. Ini semua orang yang menyesal membuat KPK. 2012 saya tulis bukunya, saya keliling, saya presentasi, saya diskusikan metode saya, metode sistem. Cuman itu saya hanya bisa lakukan kalau saya jadi presiden. Mas kalau saya jadi presiden itu saya panggil KPK. Sini, kamu lagi ngapain? Iya tentu karena presiden, ya kan? Todong saya Pak, ada itu kanunya, Satpol PP-nya itu. Mau ngapain apa? Kamu targetmu berapa? Apa yang kamu lakukan? Saya bisa kasih tunjuk ke dia. Ngawur kamu ini. Maka itu yang saya bilang di dunia ini ada beberapa pengalaman. Kalau di Hong Kong itu dia satukan itu. Hanya yang memberantas korupsi itu hanya ACC, Anti Corruption Commission-nya itu di Hong Kong itu. Lembaga lain tidak boleh. Termasuk polisi dia diinvestigasi, tapi dia nggak boleh nuntut. Kalau kita ambil yang kayaknya mirip dengan kita itu namanya Korea Selatan. Dia membuat undang-undang KPK-nya tahun 2002 persis bersama kita. Tapi 8 tahun kemudian itu dia tutup, dia gabung dengan ombudsman.
Karena korupsi itu cuma dua Pak, pelayanan publik sama korupsi politik. Korupsi pelayanan publik itu Pak, jadikan pengawasan pelayanan publik itu sebagai penegakan hukum, namanya ombudsman. Ini yang dipraktekkan di semua negara Skandinavia. Makanya ada negara seperti Denmark Pak, indeks persepsi korupsi nomor 1 di dunia. Kenapa? Karena semua pelayanan publik itu dihukum Pak. SIM orang telat sehari kena tangkap. Orang tender speknya berubah di tengah jalan ditangkap. Akhirnya disiplin, orang ngurus izin dan sebagainya itu transparan semuanya. Itu pelayanan publik. Maka indeks persepsi korupsinya terbaik. Saya pernah jadi ketua panja undang-undang imigrasi Pak, itu saya yang buat tuh. Saya tasukkan pasal tentang elektronisasi pelayanan imigrasi. Tidak boleh bersentuhan lagi sama orang. Sehingga orang tuh datang, paspornya di-scan atau matanya di-scan, atau pakai jempol atau jari, keluar dia. Nggak perlu bicara sama petugas. Bapak cek indeks persepsi korupsinya, birokrasi di Indonesia. Nomor 1 itu imigrasi Pak. Jadi ini akal Pak, pakai akal Pak. Nah ini yang saya, di KPK saya udah bilang, kamu nggak perlu otot, kamu perlu otak. Saya kirim buku Pak, selusin, 2 lusin saya kirim. Undang saya tak tentir tuh penyidik-penyidik. Ini penyidik-penyidik ini juga mohon maaf Pak ya. Bapak kan bahasanya halus, tapi saya boleh lah orang Sumbawa Pak. Bego Pak. Orang Sumbawa, saya lahirkan lain dengan Bapak. Bapak makannya apa, saya makannya apa kan lain Pak. Jadi itu, saya mesti bilang begitu Pak. Karena dia harus saya beritahu bahwa, kamu nggak harus begitu, ini negara rasional. Korupsi politik sederhana. Urus itu keuangan politik. Jangan politisi ini mau jadi bupati keluar uang 100 miliar. Gajinya 6 juta per bulan. Lah nggak cukup, sisanya dari mana? Nyari sendiri Pak. Tilep sana, tilep sini, ambil sana, ambil sini. Potong sana, potong sini. Loh itu korupsi politik. Caranya adalah cukupkan, rasionalkan keuangan politik. Makanya di DPR di seluruh dunia itu caranya mereka tahu. Dia di Eropa Barat. Anda mau jadi anggota DPR itu nggak perlu bawa uang Pak. Cuman bawa otak Anda sama hati Anda, daftar, nanti begitu mulai kampanye negara yang memfasilitasi semua. Anda, ntar nih caleg mungkin banyak di sini Pak ya. Sebentar lagi sampean jual mobil, jual tanah, mungkin jual rumah. Nanti kalau kalah, tetangganya bilang, kasihan dia. Sistem Pak. Itu sistem Pak. Itu tugasnya negara. Saya ini mau ngerubah undang-undang KPK dimarahin Pak. Dibilang pro koruptor. Bikin pansus angket dibilangin mau memperlemah KPK. Padahal kita mau evaluasi. Ini lembaga udah bikin 18 tahun gak pernah dievaluasi Pak. Gak boleh disentuh. Dulu Anda menjudicial review undang-undang KPK, koruptor fight back. Ini jadi gak rasional negara ini Pak. Bikin rasional aja. Nah, saya Pak 3 bulan pertama rapat konsultasi Pak Jokowi. Saya bawa buku saya Pak, sama paper dan temuan BPK. Bapak, ini tulisan saya, ini paper saya, dan ini adalah temuan BPK. Bereskan ini segera Pak. Kalau Bapak enggak, nanti ekonomi kena attack. Pak Jokowi enggak berani. Saya duga adalah dia diperas juga lah. Ya mesti dibilang begitu Pak. Siapa yang enggak kena peras di sini? Kena peras semua Pak. Semua udah kena peras di Indonesia ini Pak. Makanya kalau Bapak bilang, saya alhamdulillah Pak, saya bukan nggak ada dosa Pak. Tapi alhamdulillah saya belum diperas. Pernah mau diperas berkali-kali. Dikirim orang, saya ada sadapan begini. Dikirim orang, saya ada simpan istri lagi di sini. Ancam Pak. Ya saya nggak bismillah aja lah Pak. Kalau dia mau buka, buka aja lah. Ya kan? Ini semua kan perang doa, perang keikhlasan Pak. Dia nanya, emang ada katanya gitu. Itu nanti kita cerita Pak ya di belakang. Kalau dia penasaran saya kasih tahu ilmunya. Maksudnya itu saya belajar sama beliau karena udah lebih tua kan. Pasti ilmunya lebih banyak. Tapi maksudnya gini Pak. Ini kita diancam kayak begini ya. Masa lalu kita diam Pak. Saya hadapi. Nah apa yang terjadi Pak sekarang Bapak lihat. Ekonomi kita ini kalau di zaman PSBY dibantu oleh harga komoditas yang naik. Untung batu bara naik. Hasil bumi yang lainnya naik, semua komoditas naik. Pak SBY itu melampaui 2.000-an Pak. 1.000 karena ditinggalkan 400 miliar, 400 triliun di zaman Ibu Mega dulu.
Pak SBY lampau ke 1.000, lampau ke 2.000 ditutup. Pak Jokowi itu terima 2.000 Pak, triliun. Tapi setelah itu Bapak lihat, sudah 4 tahun Pak, 2.240 triliun gak nambah uang kita Pak. Ekonomi kita terpuruk, Pak Jokowi mau membangun infrastruktur, dicek gak punya uang. Orang gak mau investasi Pak. Orang investasinya apa Pak? Beli tanah Pak, beli hasil bumi Pak. Dan buat pabrik yang bisa mendatangkan buruh asing dari luar negeri. Apa akibatnya? Subsidi rakyat dipotong Pak. Kita ini kan karena bisa ketawa masih bisa nonton ketoprak aja kan menutupi kesusahan hidup kita. Tapi subsidi dicabut semua Pak. Kemarin 3 kali naik BBM Pak. Terakhir itu yang Petralite itu. Naik terus ini. Sehabis subsidi dicabut Pak, utang meningkat. Kita boleh puji-puji diri, utang tuh masih terkelola. Utang-utang. Siapa yang muji-muji utang nih nggak bener nih otaknya. Utang-utang Pak. Kok muji-muji utang? Ya kan? Yang ketiga, sebentar lagi BUMN Pak. Udah banyak yang ngutang tuh Pak. Ntar lagi dijual tuh. Nah ini kan attack kepada ekonomi. Itu yang Korea Selatan 8 tahun diam. Tutup itu KPK-nya, diganti, gabunglah. Ombudsman digabung dengan Komnas HAM, dengan KPK-nya, dengan LPSK-nya, termasuk dengan KY-nya. Makanya kalau Bapak pergi ke Korea Selatan, di Seoul itu, Bapak langsung dapat report. Apakah imigrasinya memuaskan, ada tanda di situ, Anda boleh ketik. Komplain, sehingga indeks persepsi korupsinya naik. Begitu indeks persepsi korupsi naik, seluruh dunia cerita, Indonesia bagus tuh tempat investasi. Datang orang Pak ke Indonesia Pak. Datang orang Korea Selatan Pak. Lahir Samsung, lahirlah Hyundai, lahir Kia. Industrinya tumbuh. Lah kita, indeks persepsi korupsi nggak berubah Pak. Kalah sama Timur Leste Pak. Terus kita mau muji-muji diri. Sekali lagi Pak, saya mesti bilang ini sakit kepala saya Pak. Itu loh. Terus ini banyak tadi, ini saya ngomong pesanan siapa? Saya juga bingung Pak, kenapa saya kayak begini? Saya bismillah aja, apa masalahnya gitu loh. Kita manusia biasa Pak, hidup normal, ada keluarga, semua hidupnya normal. Ya saya banyak tahu pejabat-pejabat yang termasuk di arus pemberantasan korupsi itu banyak yang sakit jiwa menurut saya. Saya nggak mau ngomong, tapi nanti Bapak ngomong sama saya berdua, saya bisa cerita. Nah jadi itu saja Pak, nggak tahan saya melihat keadaan. Dan kalau ini harganya apapun, karena saya sudah mengatakan kebenaran, paling tidak saya bersaksi, ya Allah, saya sudah mengatakan apa yang harus saya katakan. Akibatnya saya nggak tanggung dah. Karena ini udah bukan mainan kita Pak. Ya, semua ini kan tinggal doanya aja kepada Allah. Memberikan kita perlindungan, pertolongan, kita jalankan sesuai dengan hati kita. Dan saya mesti sering mendengar nasihat seperti beliau. Karena ada yang tadi Bapak bilang, soal apa tadi kasar, kemudian ngawur, apa tadi itu? Ya saya timbang Pak. Cuman kalau kasar nih, memang ada soal beda juga Pak. Nih orang kampung saya beda sama orang kampung Bapak. Kalau saya omongan-omongan tadi biasa itu Pak. Ya, biasa aja gitu lah. Dan apa namanya ya kalau nggak suka ya lapor polisi aja gitu. Ya, nggak apa-apa gitu kan. Saya juga siap kalau dilaporin polisi juga siap gitu loh. Terus kalau ngawur tadi yang soal, ya itu tadi Pak. Saya tidak dalam posisi eksekusi. Kalau saya presiden Pak, Bapak percaya saya jarang ngomong Pak. Maksudnya itu jarang ngomong. Saya selesaikan semua Pak dengan sebaik-baiknya. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Senyap Pak itu. Hilang semuanya Pak, tenang aja. Abang. Nah soal Setnov begini, saya nggak pernah bela pribadi orang itu Pak. Karena saya juga nggak terlalu mengenal dia. Saya baru kenalnya waktu jadi wakil ketua DPR. Saya tahu dia itu orang yang suka kasih uang ke orang. Saya juga sering mau dikasih. Saya tolak Pak. Ya, saya bilang saya tolak. Ini banyak sekretaris saya di sini, Bapak bisa tanya. Saya pernah bentak sekretarisnya gara-gara suka ngasih. Padahal kan harusnya terima kasih kan Pak. Tapi saya bilang sama dia, Pak Nov, ada cara kita saling menghormati, ada cara kita saling membantu. Tapi cara ini nggak bagus. Makanya saya tahu dia diundang naik turun ke lantai 8 KPK. Disuruh nyebut Pak nama saya. Bilang ini terima. Kata dia, ini yang dia omongkan ke media. Itu orang jangankan uang proyek, uang pribadi saya aja ditolak. Memang iya Pak.
Saya tolak. Pak, bukan saya berarti nggak ngerti uang, Pak. Ngerti uang, Pak, tapi saya tahu cara. Ya kan? Saya ngerti hakikat, ngerti syariat juga, Pak. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan. Saya nggak pernah bela Novanto, Pak. Saya nggak pernah bela. Masuk aja lah, biar aja. Tapi saya tahu ini bagian dari operasi bobrok. Kenapa Bapak mesti tetapkan Novanto DPO 24 jam? Tapi RJ Lino tersangka sampai hari ini masih main golf. Coba Bapak nalarkan itu. Saya nggak bela Novantonya. Karena hukum itu Pak harus adil, Pak. Yang namanya mizan hukum itu baru dia tegak. Penegak hukum itu tidak saja harus nampak, tidak saja harus adil, Pak. Tapi harus nampak adil. Tidak saja harus adil, tapi harus nampak adil. Kalau sesuatu nampak tidak adil, Pak, membangkang orang semua. Ini yang terjadi sekarang. Mana ada orang di Indonesia, Pak? Dalam pengertian kita tentang hukum, Pak ya. Hukum itu kan begini. Al-hukmu lillah. Hukum itu punya Allah. Kenapa hukum itu mesti punya Tuhan? Karena kita tidak berhak saling menghukum. Apa sebab saudara sebagai manusia bisa menghukum saya, sementara Anda manusia, saya manusia? Karena itu hukum adalah cermin dari cinta Tuhan kepada kita. Maka kalau Anda terlibat dalam dunia hukum, Anda harus ikut perangai Tuhan. Anda harus bijak, Anda harus adil. Anda harus menimbang segala macam. Makanya hakim itu dari 3 hakim itu 2 masuk neraka. Cuman 1 yang masuk surga. Karena berat, Pak. Ini hukum tuh punyanya Tuhan. Perkakas Tuhan, Pak. Karena itu kita harus tidak saja adil, tapi nampak adil dalam hukum itu. Makanya nggak boleh ada yang bertindak nafsu, bertindak kampanye, kelakuannya itu punya maksud tertentu, sepihak berpihak. Dan itu yang nampak sekarang gitu, Pak. Makanya saya atas nama itu semua saya lawan. Gak ada urusan dengan Novanto, Pak. Kalau saya ya kalau Novanto itu kong kali kong sama saya udah kena saya, Pak, udah dari dulu. Novanto itu di Komisi 3 dulu sama saya. Saya juga aneh. Novanto itu kerjaannya itu BBM. Dia nggak nge-tweet, Pak. Dia kan kurang mengerti yang begitu-begitu. Tapi duduk tuh jarang ngomong. Kita kan debat nih kan sama mitra. Keluar terima telepon. Saya bilang hebat sekali kawan itu. Tapi dia paling kaya memang di antara kita itu. Ya, tapi saya nggak mau kenal, nggak tertarik saya kenal Novanto. Saya tahu lah mereka saling bantu dan sebagainya, itu biasalah. Yang penting saya nggak terlibat gitu. Nah, jadi nggak ada interest saya kepada kawan ini, Pak. Tapi begitu DPR, dia ketua DPR, ada hak institusi juga, jangan dihancurkan dong. Masa Novanto ketua DPR kayak gituin, masa direktur BUMN kayak begitu, Pak? Saya bisa buka, di sono ada backup, saya tahu backupnya siapa. Tapi saya nggak mau ngomong lebih jauh, Pak, nanti terlalu banyak musuhnya. Musuh itu dicicil juga, jangan semuanya dilawan, Pak. Adalah cara-cara begitu, ngerti juga lah kita, Pak.